Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 7 September 2025, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah dan mengkaji ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita memasuki kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Fiqhus Sirah, yaitu tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Ya, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Ya, bagaimana Nabi SAW berjuang, bagaimana beliau berjihad, bagaimana beliau berkorban, ya, dengan harta beliau, dengan jiwa beliau, dengan seluruh tenaga dan pikiran beliau untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Bagaimana beliau berdakwah ketika di Mekah, bagaimana beliau berdakwah ketika di Madinah. Ini tentunya kisah sejarah Nabi Muhammad SAW itu bisa menyuburkan keimanan. Karena iman ini kan harus disiram, iman ini harus dijaga. Salah satunya dengan mempelajari sejarah Rasul SAW. Setelah mempelajari sejarah beliau, maka tentunya tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari sejarah kehidupan para nabi-nabi yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Kemudian setelah itu kita mempelajari kisah-kisah Nabi dan pelajaran-pelajaran darinya, mulai dari Nabi Adam, insya Allah sampai nanti Nabi Isa alaihissalam. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Qisasul Anbiya. Ya, kisah-kisah para nabi, yang dimana buku ini, kitab ini ditulis oleh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi, seorang syekh bernama Abdul Qadir Syaibatul Hamdi. Beliau ini dulunya pengajar di Universitas Islam Madinah, dosen di Pasca Sarjana, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi di waktu itu. Ya, beliau punya tulisan atau buku yang membahas tentang kisah-kisah para nabi,
Dan tentunya nanti bukan hanya kisah-kisah yang kita baca, kita berusaha untuk mengambil faedah, ya, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kemudian beliau mengatakan dalam mukadimah buku ini, qad jarratuhu bifadlil, setelah beliau memuji Allah dan salawat kepada Nabi. Ini biasanya kalau kita baca buku atau baca kitab, itu mukadimah itu isinya pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mukadimah seperti itu. Kemudian bersyukur, ya, diberikan kemudahan untuk menulis kitab. Di antara beliau mengucapkan qad jarratuhu bi fadlillahi wa taufiqihi mimma ulhiqa bi qasasil anbiya' minal abatil wa radhi'il aqawil. Kata beliau dalam mukadimah buku ini, aku telah berusaha ketika menyusun buku ini, aku bersihkan dari kisah-kisah yang palsu. Ya, kisah-kisah yang palsu yang disandarkan kepada para nabi dan para rasul. Ya. Jadi beliau berusaha dalam kitab ini untuk berlandaskan tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis-hadis yang sahih terkait dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ini yang beliau paparkan dalam muqaddimah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mempelajari sejarah kehidupan nabi dan rasul selain setelah kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Maka tentunya kalau kita mempelajari kisah-kisah nabi dan rasul, ini terkait dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Iman kepada Allah ini yang pertama, iman kepada malaikat ini yang kedua, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan ini yang keempat, yang ketiga, yang keempat apa? Iman kepada nabi dan rasul, kan begitu. Jadi pembahasan tentang kisah nabi dan rasul itu ada kaitan erat dengan salah satu arkanul iman, salah satu rukun iman, yaitu tepatnya rukun iman yang keempat. Ya. Karena mengimani nabi dan rasul itu memang bukan hanya sekadar menghafal nama-nama mereka. Kalau hafal nama insya Allah mudah. 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu bisa dengan mudah dihafalkan. Hanya saja bagaimana kita mengetahui lebih dalam, mempelajari lebih jauh tentang nabi-nabi tersebut. Ya. Karena kalau kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, tidak sedikit Allah menyebutkan kisah para nabi dan para rasul. Banyak sekali, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu kisah-kisah nabi dan kisah-kisah rasul Allah sebutkan. Ya, ada yang panjang seperti kisahnya siapa? Nabi Yusuf, itu satu surat, hampir satu surat itu rata-rata dominan kisahnya Nabi Yusuf. Ada yang panjang, ada yang kisahnya pendek, ya, ya macam-macam. Ada yang kisahnya Nabi itu disebutkan di berbagai macam surat, seperti kisahnya Nabi Musa, ada di surat Toha, ada di surat An-Nazi'at. Itu berbagai macam, ya, mulai dari Nabi Musa itu kecil, dibuang di laut, bukan dibuang, ditaruh di tempat kotak, dihanyutkan di sungai, itu Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah sebutkan kisah-kisah itu bukan tanpa tujuan. Ya, di balik kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran, ada faedah-faedah yang berharga yang tentunya kita bisa mencari tahu tentang faedah-faedah tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama, sebutkan dalam buku ini masih muqaddimah, yaitu Allah sebutkan kisah-kisah Nabi dan Rasul itu diantaranya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di surat Hud ayat 120. Surat Hud ayat ke-120, yaitu Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya. Semua kisah Rasul-Rasul yang kami ceritakan kepadamu, yaitu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah-kisah yang dengannya ma nusabbitu bihi fu'adak.
yang dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu. Ya. Jadi di antara faedah atau manfaat Allah sebutkan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad di dalam Al-Quran untuk meneguhkan hatinya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah itu kan banyak gangguan, banyak rintangan. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, kok banyak gangguan, banyak rintangan, maka Allah sebutkan kisah Nabi-Nabi sebelum beliau. Bagaimana Nabi Musa berdakwah, bagaimana Nabi Isa berdakwah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Jadi ini untuk meneguhkan apa? Meneguhkan hati manusia. Ya, untuk supaya istiqomah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah itu butuh support, ya butuh motivasi agar beliau tetap istiqomah dalam dakwah karena berat. Sebagaimana kita belajar. Maka diantaranya Allah teguhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan disampaikan, diwahyukan kepada beliau kisah-kisah para nabi-nabi sebelum beliau. Ya. Sehingga ini manfaatnya juga kalau nanti kita mempelajari kisah-kisah tersebut, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lainnya, ini kita meminta kepada Allah keteguhan hati, as-sabat, istiqomah, karena kita juga hidup di zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan gangguan. Ya banyak fitnah di sekitar kita. Maka kalau kita mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul ini, harapannya kita juga memohon kepada Allah keteguhan hati, as-sabat. Ini manfaat yang pertama. Jadi Allah sebutkan kisah-kisah Nabi dan Rasul dalam Al-Quran untuk yang pertama apa? Meneguhkan hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, manfaat Allah sebutkan kisah Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu agar menjadi pelajaran, menjadi ibrah dan teladan. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 111. Surat Yusuf ayat 111. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sungguh pada kisah mereka, maksudnya mereka di sini kisah nabi-nabi dan rasul, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Jadi ada pelajarannya. Jadi kisah ini bukan hanya sekedar dibaca kemudian sudah gitu saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibrah. Ya. Dan sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran, ada nasihat bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang merenungkan. Jadi bukannya kisah dibaca selesai, kemudian ya nggak ada apa-apa, nggak ada bekasnya, tapi bagaimana kisah-kisah itu kita baca, kemudian kita pelajari faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya masih di mukadimah. Ini saya ringkas dari mukadimah buku ini ya. Poin-poinnya. Tentang Nabi dan Rasul ini, keyakinan kita seluruh Nabi dan Rasul itu dari kalangan laki-laki. Tidak ada Nabi dan Rasul itu dari kalangan wanita. Allah sebutkan di Al-Anbiya yang ke-7. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 7. Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ya, jadi nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya dari kalangan laki-laki. Ya. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ini sesuai dengan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, para nabi dan para rasul itu mereka ya manusia tapi mereka diberikan wahyu itu saja. Sehingga para nabi dan rasul itu mereka juga makan, minum, mereka juga pernah bersedih, mereka juga tertawa.
Ya ini Nabi dan Rasul seperti itu. Mereka dari bangsa manusia. Jadi mereka memiliki sifat-sifat manusiawi. Ya, keistimewaan Nabi dan Rasul ini mereka diberikan apa? Wahyu, ada yang diberikan mukjizat. Selain itu mereka manusia selayaknya manusia, makan, minum, menikah, punya anak, punya keturunan dan lain sebagainya. Ya, para nabi dan rasul tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, ini harus kita ingat. Para nabi dan rasul mereka manusia pilihan, tapi tetap mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Allah sebutkan tentang nabi dan rasul itu bahwasanya mereka juga punya keturunan, mereka menikah di ayat surat Ar-Ra'd ayat 38. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga mereka menikah, mereka punya keturunan, mereka punya anak. Ya. Sehingga ini membantah orang-orang yang saya nggak mau menikah, saya mau menjomblo saja supaya fokus ibadah, supaya mempeng ibadahnya. Ini terbantahkan. Karena apa? Karena orang-orang pilihan Nabi dan Rasul mereka juga apa? Menikah, mereka juga punya anak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya juga tentang jumlah Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak para jemaah, bukan hanya 25. Jadi jumlahnya Nabi dan Rasul itu tidak terbatas angka 25, tapi lebih dari itu. Ya. Dan yang mengetahui jumlah Nabi dan Rasul itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Allah sebutkan di surat Ghafir. Surat Ghafir ini ayat juz 24. Surat Ghafir ayat 78. Ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Ya. Kata Allah, sungguh kami benar-benar ya, sungguh kami benar-benar mengutus rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada di antara mereka yang tidak kami ceritakan, kata Allah. Ya. Jadi dalam ayat ini kata para ulama diambil faedah bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu banyak. Tidak terbatas berapa? 25. Ya. Ada yang Allah ceritakan kisahnya, ada yang tidak Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini harus kita ingat jumlah nabi dan rasul itu hanya Allah yang tahu berapa. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu cuma 25. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu memang hanya 25. Ini yang kita hafal semenjak kita kecil mungkin di bangku TPA atau TPQ. Ya, ustaz-ustaz kita dulu, guru-guru kita ya suruh ngapalin nama-nama nabi dan rasul yang itu 25. Ini yang dikisahkan disebutkan namanya secara person di dalam Al-Qur'an. Ini 25. Selain itu Allah tidak sebutkan, Allah tidak kisahkan kisah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi dan Rasul, tapi tidak diceritakan oleh Allah. Ya itu tentunya dengan hikmah dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya, ini juga mengajarkan kita supaya menjaga keikhlasan. Ya, kita belajar, kita berdakwah, kita ini itu nggak perlu harus terkenal. Tidak perlu harus tenar. Karena apa? Karena ada Nabi dan Rasul yang mereka tidak tenar, kan begitu. Allah tidak ceritakan kisah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka ada. Mereka juga berdakwah, mereka juga punya andil dalam penyebaran tauhid dan sebagainya. Sehingga kalau kita ikhlas dalam beribadah, ibadah apapun, entah orang mau menyebut kita, orang nggak menyebut kita, mungkin nama kita akan dilupakan, itu nggak masalah. Yang penting kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi penting keikhlasan ini. Jangan kalau kita ibadah itu harus disebut-sebut, harus nama kita diagungkan, nama kita begini dan jangan seperti itu.
Ya, karena ada manusia-manusia pilihan, nabi dan rasul saja kisah mereka ada yang Allah tidak sebutkan. Tapi mereka ada, mereka juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas nabi dan rasul, ya, tugas nabi dan rasul itu tentunya yang pertama adalah mengajak manusia kepada tauhid. Ya, mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, syariatnya mungkin ada perbedaan, tapi inti dakwahnya itu sama. Inti dakwah Nabi dan Rasul itu sama, yaitu mendakwakan manusia kepada tauhid. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, ayat 25 Allah berfirman Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidaklah mengutus, kata Allah, seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Jadi ini saking pentingnya tauhid, maka Allah mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu misi dakwah mereka sama, yaitu dakwah tauhid. Jadi jangan diremehkan tauhid ini, belajar tauhid. Terus, lu ini nabi saja diutus oleh Allah, tujuan inti mereka utama itu mendakwakan tauhid. Ya, supaya manusia itu jauh dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, variannya. Ya. Jadi jangan kita meremehkan dakwah tauhid. Selain kita tetap belajar fikih, belajar tafsir, belajar faraid, farisan, tapi dakwah tauhid ini, ilmu tauhid jangan kita lupakan, jangan kita sepelekan. Ya, karena kenapa? Karena syirik dosa besar yang paling besar. Sehingga untuk bisa menjauhi syirik, kita perlu belajar apa? Tauhid, kan begitu. Kalau kita nggak paham tauhid, ya kita akan terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Ini yang dikhawatirkan. Ya, ini yang dikhawatirkan. Jadi ini inti dakwanya Nabi dan Rasul semuanya tanpa terkecuali itu dakwah tauhid. Mau siapapun nama mereka, itu Allah sebutkan dakwah tauhid. Intinya di situ. Selain itu Nabi dan Rasul selain mendakwakan tauhid, mereka mendakwakan akhlak yang mulia. Mereka juga memberikan kabar gembira, basyiron wa nadhiro, memberikan peringatan. Ya, ini Nabi dan Rasul mengajak kepada akhlak mulia, ya, dan tugas-tugas yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian tentang 25 nabi tadi, 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, itu Allah sebutkan 18 nama itu di surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Coba dilihat Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86. Itu Allah sebutkan banyak nama nabi di situ. 18. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-An'am ini, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Jadi yang disebutkan oleh Allah yang pertama sini Ibrahim. Ini maksudnya secara ayat ya, bukan secara urutan zamannya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Ini Ibrahim yang pertama Allah sebutkan. Narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ini Ishaq kedua, Yaqub ketiga. Berarti berapa? Sudah ada 3. Wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi. Jadi kemudian yang keempat disebutkan siapa? Nabi Nuh. Kemudian wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas sholihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal alamin. Jadi ini ayat Al-An'am berapa? 83 sampai 86.
Al-An'am mulai 83, 84, 85, 86 ini Allah sebutkan 18 nama Nabi dan Rasul. Sisanya di ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi 25 kurangi 18 tinggal 7. 7 ini Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an nama-nama mereka. Ya. Ini tadi sekedar mukaddimah tentang urgensi atau manfaat ya pentingnya kita mempelajari kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul yang ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu penulis Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi. Beliau membawakan kisah yang pertama adalah sebelumnya ada yang ketinggalan, yaitu manusia itu butuh kepada Nabi dan Rasul. Hajatun nas ila nabiyyin wal mursalin. Manusia itu butuh kepada Nabi dan Rasul. Ya. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul ini yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Kemudian Nabi dan Rasul ini yang ngasih contoh. Ya, jadi kita manusia itu butuh kepada Nabi dan Rasul yang mereka sebagai teladan. Ya, kalau kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana beliau mengajarkan sabar, bagaimana beliau mengajarkan kedermawanan, bagaimana beliau mengajarkan sikap tawadhu, rendah hati, bagaimana beliau mengajarkan sifat pemaaf, ya, bagaimana beliau mengajarkan sifat pemberani. Jadi Nabi dan Rasul ini adalah penyampai wahyu dari Allah, mereka menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian mereka juga ngasih contoh. Ya. Coba kalau Allah nggak ngutus Nabi dan Rasul, kita kerepotan. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakhlak mulia, kita nggak ada contohnya. Tapi dengan adanya Nabi dan Rasul, yang Allah kasih wahyu kepada mereka, wahyu ini disampaikan mereka kepada kaumnya, kepada umatnya, dan mereka sekaligus ngasih teladan yang baik, contoh yang baik untuk umat yang didakwahinya. Setelah itu kita masuk di pembahasan yang pertama, Al-Faslul Khamdib, yaitu kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengatakan, natahaddatsu ilaikum an Adam alaihissalam fi nuqati tananawalu qissata khalqihi. Tentang Nabi Adam ini, kata beliau, kami sampaikan kepada Anda yaitu beberapa poin terkait kisahnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu tentang qissatu khalqihi, yaitu penciptaan Nabi Adam. Ya, bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam. Wa khalqihi min asnafi turabil ardi. Ya, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini. Wa miqdari tulihi. Kemudian kita akan jelaskan tentang tingginya Nabi Adam itu berapa. Ya, apakah tingginya seperti tinggi kita saat ini atau tingginya Nabi Adam kayak apa? Ya. Wasyajaratil lati nuhiya 'anil akli minha. Dan kita akan sebutkan tentang pohon di surga yang Nabi Adam dilarang untuk mendekatinya. Ya, mendekati ada jangan, apalagi makan dari buahnya. Wa miqdaru lubisihi fil jannah. Kita akan jelaskan tentang berapa lama beliau menghuni surga. Ya, berapa lama beliau dan istri beliau Hawa itu menghuni surga berapa lama. Wa ihbatihi minal jannah. Dan kita akan sebutkan bagaimana beliau diturunkan dari surga karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada hal-hal yang lain tentang seputar Nabi Adam alaihissalam. Kemudian akan dijelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketemu Nabi Adam ketika beliau Mi'raj. Ketika Nabi SAW itu Mi'raj naik ke langit, salah satu Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Adam. Itu nanti akan dijelaskan, kan ada kaitannya. Ya, ada kaitan dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Amma kisatu khalqihi, adapun kisah tentang penciptaan Nabi Adam, faqad dzakarahu Allah Subhanahu wa taala fi mawadi'a katsiratin min kitabihil karim. Tentang penciptaan Nabi Adam itu Allah sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya.
Jadi beberapa ayat ini Allah sebutkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati an inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, yaitu Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Ya ini kaitannya dengan kisahnya Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat ini mereka bertanya, bukan protes ya, bukan komplain. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, yang membuat kerusakan? Ya. Jadi nanti kalau Allah jadikan khalifah di bumi, itu nanti kata malaikat man yufsidu fiha, akan terjadi kerusakan. Ya. Ada yang membakar kan gitu ya. Ada yang nebang pohon sembarangan, ada yang macam-macam lah kerusakan di muka bumi ini. Ya ulah tangannya siapa? Ulah tangannya menungso kan gitu. Ini malaikat menyampaikan, bukan protes, tapi mereka bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Dan ini terjadi, pembunuhan banyak terjadi zaman sekarang. Nyawa itu murah pada zaman ini, zaman fitnah. Jadi kita harus hati-hati, jangan gampang terprovokasi. Betul-betul kita harus menfilter informasi yang sampai kepada kita. Ini zamannya medsos, kabar itu tersebar begitu cepat. Jadi kita harus hati-hati, harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi. Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, Allah akan tahu apa yang akan terjadi nanti kalau khalifah ini Allah ciptakan di muka bumi akan terjadi. Ini Allah tahu. Ya, makanya di sini wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami malaikat ini sudah senantiasa bertasbih. Ya, maksudnya bahasa kita apakah masih butuh manusia di muka bumi? Ya, yang nanti begini-begini, sedangkan kami malaikat ini senantiasa bertasbih, taat kepadamu ya Allah, enggak pernah maksiat. Bahasa kita kan kayak gitu. Setelah Allah sampaikan kepada malaikat tentang bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah, ya, karena tidak semua keturunan Nabi Adam itu semuanya merusak di bumi, membunuh. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ada keturunan Nabi Adam itu yang soleh-soleh, yang baik-baik kan juga ada kan begitu ya. Ya, Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Adam, beliau orang yang baik. Ya, para nabi dan para rasul semuanya keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam manusia yang pertama. Ya, jadi tidak semua keturunan Adam itu berbuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah, tidak semuanya. Ada yang baik-baik, ada yang soleh-soleh, ada yang soleha, kalau yang wanita, ya. Jadi ini hikmah, kalau semuanya soleh ya nanti nggak ada dakwah dan sebagainya. Jadi ini ada hikmahnya, Allah yang maha tahu, Allah Al-Hakim, Allah maha bijaksana, Al-Alim, maha mengetahui. Ya. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ini Allah belum disebutkan tentang dari mana Nabi Adam itu diciptakan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Ya, summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya, ini di antara kisah awal mula tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah kabarkan kepada malaikat itu bertanya seperti ini. Allah menyampaikan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Kemudian tentang penciptaan Nabi Adam Allah sebutkan di ayat yang lain, yaitu di surat Ali Imran ayat 59. Ali Imran 59. Apa kata Allah? Inna masala Isa indallahi kamatsali Adam.
khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Tanah. Kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Min turab, jadi dari tanah. Jadi kita semuanya ini dari apa? Tanah. Asal kita dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah, maksudnya di makam, dikubur di tanah. Ini kalau kita matinya mati yang tabiat tabi'iyah. Karena ada orang yang mati tenggelam di lautan, korban pesawat jatuh. Ini kan jenazahnya nggak ditemukan, akhirnya nggak dimakamkan, kan begitu. Tapi pada asalnya rata-rata manusia kalau mati dikuburkan di tanah, kembali ke tanah lagi, kembali ke tanah. Ya. Maka di sini Allah menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam itu khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam ini dari tanah, turab. Di ayat yang lain di Al-A'raf, jadi pertama ada di turab, ada Allah sebutkan dari tin. Tin itu tanah tapi dikasih air, tin namanya. Jadi kalau bahasa kita kayak tanah-tanah lempung itu, ada airnya. Di surat Al-A'raf ayat 12. Ya, Al-A'raf 12. Kalau di Al-Imran itu Allah sebutkan tentang tanah dari tanah, khalaqahu min turab. Kemudian di ayat Al-A'raf 12, supaya nanti kita nggak bingung, loh, kok ayat ini kok mengatakan begini, tadi kok begitu. Al-A'raf 12 itu Allah sebutkan, kok yang 12 ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berkata kepada iblis, karena apa yang menghalangi engkau untuk bisa sujud penghormatan kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu. Ya. Apa kata iblis? Sebagaimana Allah sebutkan, qala ana khairum minhu. Aku ini, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Nabi Adam ini dari tin, dari tanah. Tin itu maksudnya tanah yang dicampur dengan air. Tin. Ya, jadi kalau di Ali Imran tadi cuma dari tanah. Jadi ada proses yang disebutkan oleh para ulama, awalnya tanah, kemudian Allah campur tanah ini dengan, ya kita nggak tahu bagaimananya. Yang jelas ini ada fase-fasenya. Setelah tanah ini Allah campur dengan air. Bintin. Ya, ini supaya kita menggabungkan ayat-ayat. Kan ayat itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Saling melengkapi dan saling menjelaskan. Ya, ini Allah sebutkan tentang penciptaan Nabi Adam dari tin. Kemudian dari surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr ayat nomor 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hijr 26, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ya. Dan kami sungguh telah menciptakan manusia apa? Min salsalin min hama'in masnun. Dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau. Hama'in masnun. Ya. Jadi ini ada fase-fasenya. Dari awalnya tadi apa? Tanah biasa. Kemudian tin, dari tanah yang dicampur apa? Air, kemudian min salsalim min hama'im masnun. Ya. Kemudian hama'im masnun ini kata Ibnu Abbas dari lumpur hitam. Ya, yang diberikan bentuk dan ada baunya. Ya, ini ada beberapa ayat ya. Jadi supaya kita punya pemahaman yang komprehensif, yang lengkap, ada begini. Min salsalim min hama'im masnun. Ya. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang lain, yaitu di surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat yang ke-11. Surat As-Saffat ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min
min tinin lazib. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka manusia dari tanah liat yang lengket. Min tinil lazib. Ya. Jadi ini ada tanah, kemudian dicampur apa tadi? Air, kemudian tanah ini dibentuk oleh Allah, ada baunya. Kemudian tanah ini sifatnya min tinil lazib. Lengket. Ya bagaimananya wallahu a'lam. Yang jelas ini Allah sebutkan seperti itu dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian di Ar-Rahman 14, surat Ar-Rahman yaitu Allah berfirman khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan dia, ya maksudnya dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar kal fakhar. Ya. Bagaimana? Jadi ini tadi beberapa ayat yang di situ Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Penulis mengatakan wa aslu dzalika anna Allah tabaraka wa taala akhadha min turabil ardi qabdatan. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala awal mulanya mengambil dari tanah bumi itu satu genggaman. Fa khalaqa minha Adam. Jadi satu genggaman tanah itu Allah ciptakan Nabi Adam, kun fayakun tadi. Wa qad istama'a fi hadhil qabdati min turabi jami' anwa'i turabil wa qad istama'a fi hadhil qabdati min turabi jami' anwa'i turabil ardi. Satu tanah yang digenggam tadi itu berbagai macam tanah-tanah di bumi. Ada tanah yang warna coklat, ada warna ini. Sehingga dari sinilah kulit manusia itu beda-beda. Kulit manusia sama enggak? Kan beda, ada yang sawo sawo matang, ada yang sawo ini ya, ada yang hitam. Ya ini tadi dari tanahnya beda-beda, Allah genggam satu genggaman kata para ulama. Ya, walidzalika ja'a banu Adam ala hadil alwan. Oleh karenanya warna kulitnya anak keturunan Adam itu berbeda-beda. Ada yang warnanya ini, warna ini, warna ini. Itu karena awalnya tanahnya berbagai macam warna. Ya, Allah genggam kemudian Allah bentuk penciptaan Nabi Adam. Ya. Wa hadil qabdatu qad ballaha Allah Ta'ala bil ma'. Jadi satu genggaman tanah tadi Allah basahi dengan air. Jadi tin. Jadi tanah liat. Ya. Summa marat 'alaiha muddatun hatta tahajjarat fasarat salsalan. Ya. Kemudian Allah tinggalkan penciptaan Adam ini beberapa waktu. Setelah dicampur air tadi ditinggalkan beberapa waktu sampai menjadi sol-sol seperti lumpur hitam yang berbentuk kata para ulama. Ya, wal sol-sol wa atinul mutahajjir. Jadi sol-sol itu namanya tanah yang dicampur air sudah menjadi bentuknya, ada bentuknya. Ya. Li'anna tina idatu bi khabinna sumya fakharan. Kemudian setelah tanah dicampur air ditinggal beberapa waktu jadi ada bentuknya, ada baunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala campur dengan api sehingga menjadi kal fakhar, yaitu seperti tembikar. Ya. Ini tadi pengumpulan ayat-ayat tadi, beberapa ayat di berbagai macam surat tentang penciptaan Nabi Adam dari tanah, campur air, dibiarkan berbentuk dan berbau, kemudian Allah jadikan al fakhar, tembikar. Ya, jadi ada prosesnya disebutkan oleh para ulama. Kemudian Nabi Adam ini Allah ciptakan dengan dengan tangannya. Ya. Wa qad khalaqa Allahu tabaraka wa taala Adama biyadihi. Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya yang mulia. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya tangan. Tangannya Allah bagaimana kita tidak tahu. Yang penting kita meyakini Allah punya tangan. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Begitu saja. Ya, lima khalaqtu bi yadayya. Ya. Wa sawwarahu wa jalatu lahu sittina dira'an. Allah jadikan Nabi Adam ini tingginya itu 60 dhira, 60 hasta. Jadi tinggi. Ya. Jadi Allah jadikan Nabi Adam ini orangnya Orangnya tinggi 60 hasta ini kalau meter berapa meter ya? Jadi dicari tahu. Ada, jadi orangnya tinggi, manusia pertama itu tinggi. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi awal mulanya manusia pertama itu tinggi, kemudian berkurang sampai zaman kita saat ini ya kayak gini tingginya kita saat ini.
Ya memang ada manusia tertentu yang memang masih tinggi, tapi rata-rata kan jarang orang tinggi sekarang. Ya, jadi ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, khalaqallahu Adam wa tulhu situna dira'an. Allah menciptakan ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Allah menciptakan Nabi Adam itu panjangnya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, "Idhab fasallim ala ulaika nafari minal malaikati fastami ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika." Ya. Kemudian Nabi menyebutkan faqulu man yadkhul jannata ala surati Adam. Nanti orang yang masuk surga, ya, orang-orang yang beriman, bertakwa yang masuk surga, itu Allah jadikan mereka masuk surga sesuai dengan fisiknya Nabi Adam, ala surati Adam. Tinggi, ganteng, ya. Kemudian Nabi mengatakan falam yazalil khalqu yanqusu hatal an, senantiasa makhluk keturunan Adam itu senantiasa berkurang tingginya sampai sekarang. Ya. Ini Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penciptaan Nabi Adam yang itu diciptakan oleh Allah dari tanah? Maka pelajaran yang diambil adalah diantaranya supaya kita menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Kenapa kita angkuh? Kenapa sih kita sombong? Padahal kita diciptakan dari tanah. Tanah itu kan diidek-idek para jemaah. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa asal muasal penciptaan kita yang pertama itu dari tanah. Sehingga kalau kita ingat akan hal ini tidak layak dan tidak pantas dan enggak boleh kita memiliki sifat sombong. Selain sombong itu dosa besar ya. Al-kibar itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi kalau kita ingat, oh ya saya ini nenek moyang saya yang pertama itu Allah ciptakan dari tanah. Ini enggak usah sombong. Walaupun kita punya ilmu, kita punya harta, punya jabatan, ya, punya fasilitas, punya ini, punya, jangan sombong. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, wan nasu banu Adam. Seluruh manusia itu anak keturunan Adam, wa Adamu min turab. Dan Adam itu Allah ciptakan dari tanah. Sehingga ketika kita mengingat akan hal ini, kita tidak diharapkan kita tidak terjangkit penyakit sombong, itu saja. Ini salah satu hikmahnya. Jadi kita belajar kisah Nabi dan Rasul itu bukan hanya sekedar kita baca, kita tahu, tapi apa hikmah, apa pelajaran yang diambil. Jadi jangan sombong kita dari suku ini, dari kabilah, dari marga ini. Jangan sombong. Jangan sombong dengan nasab kita, saya anaknya pejabat, saya anaknya ini, jangan. Ya, kita sama, yaitu sama-sama dari tanah, dan insya Allah cepat atau lambat kita akan kembali juga ke apa? Ke tanah kan gitu, gak usah sombong. Jadi semuanya bau tanah kan ya. Kita semuanya bau apa? Bau tanah, walaupun pakai parfum yang mahal, ya parfum yang best seller, yang larisnya, tapi tetap bau tanah. Jangan lupa, walaupun yang muda, karena kematian itu nggak tahu kapan datangnya. Jadi jangan merasa yang sudah tua, yang sepuh-sepuh ini bau tanah. Ya jangan, kita yang muda juga bau tanah juga, karena kita nggak tahu kematian itu kapan datangnya. Misterius para jemaah. Tapi yang penting siap-siap. Kita siap-siap dengan amal soleh, dengan iman, dengan takwa, istiqomah itu yang kita persiapkan. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu kita singkat, ini membantah teori Darwin. Darwin itu mengatakan manusia ini diciptakan dari apa? Dari kera, monyet. Ini bantahan. Ini enggak benar. Jadi Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, Allah ciptakan manusia ini dari tanah. Jadi bantahan telak kepada teori Darwin yang mungkin kita dulu pernah mempelajarinya di bangku-bangku sekolah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang terakhir untuk pertemuan pagi hari ini, yaitu Nabi Adam ini spesial karena diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di As-Sod 75. Sod 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, jadi dalam Sod 75 Allah mengabarkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan perdana tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, sifat angkuh, congkak dan sebagainya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati di hadapan kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.